Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelas FM 18D. Di sini saya akan membuat materi tutorial tentang liquidity risk, credit risk ratio, deposit risk ratio, capital ratio, dan risk asset ratio. Yang pertama itu liquidity risk atau rasio likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang tempuh dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan. Risiko likuiditas disebabkan karena dua faktor. Yang pertama itu ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpun dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima. Yang kedua itu credit risk ratio atau rasio kredit adalah rasio akibat kegagalan debitor atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Selain kredit, bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, ekspektasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, dan transaksi nilai tukar dan derivat. Yang ketiga itu deposit risk ratio atau deposit ratio adalah untuk mengukur kemungkinan bank tidak mampu membayar kembali dan yang disimpan para deposannya yang harus dijamin pembayaran oleh kapital bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, kemungkinan bank bermasalah semakin kecil, atau rumusnya yaitu deposit rasio sama dengan equity per total deposit. Yang keempat itu capital ratio. Capital ratio adalah untuk mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk yang dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Dikatakan aset risk karena setiap aset mengandung risiko kerugian dan setiap kerugian akan mengakibatkan pengurangan terhadap kapital. Rumusnya yaitu capital ratio dan sama dengan equity per total loans. Yang kelima itu risk asset ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset, atau rumusnya yaitu capital ratio sama dengan equity capital per total asset dikurang cash asset dikurang sekuritas. Kesimpulannya yaitu dari beberapa penjelasan di atas bisa saya simpulkan bahwa alat di atas merupakan salah satu cara untuk mengukur penurunan atau hambatan yang terjadi pada suatu perusahaan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.